I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Perang antara Iran dan juga Israel awalnya hanya terlihat sebagai konflik dua negara di Timur Tengah. Tapi semuanya berubah saat Amerika Serikat ikut campur. Serangan ini otomatis mengubah yang awalnya konflik antara Iran dan Israel menjadi konflik global. Oke, pakai nyaman, pasang playnya karena ini Instant Story ya. Jangan lupa subscribe ya. Halo warga Storia, kembali lagi dengan aku Intan Storia. Hari ini aku mau update tentang pembahasan konflik Iran versus Israel. Nah sebelumnya aku udah buat video ini nih. Nah kalau kalian belum nonton bisa ditonton ya. Oke warga Storia, perang antara Iran dan juga Israel awalnya hanya terlihat sebagai konflik dua negara di Timur Tengah. Tapi semuanya berubah saat Amerika Serikat ikut campur. Serangan udara langsung ke situs nuklir Iran membuat dunia terkejut. Di video ini kita bakal bahas bagaimana Amerika masuk ke dalam pusaran perang, balasan brutal dari Iran, hingga keretakan yang terjadi di Amerika sendiri. Ini bukan cuma tentang senjata ataupun rudal, tapi tentang harga yang harus dibayar oleh sebuah negara adidaya saat ikut turun ke medan perang. Serangan mendadak terjadi pada malam hari waktu Iran, tepatnya pada tanggal 22 Juni 2025. Tiga fasilitas nuklir utama milik Iran yaitu Fordow, Natanz, dan juga Esfahan menjadi sasaran serangan udara. Tapi yang bikin dunia terkejut bukan cuma siapa yang diserang, tapi siapa yang menyerang, Amerika Serikat. Donald Trump saat ini menyatakan bahwa serangan itu adalah langkah preventif terhadap ancaman senjata nuklir Iran. Klaim itu kemudian disampaikan ke dalam konferensi pers yang disiarkan secara global, seperti video ini nih. I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Tapi reaksi dunia nggak sejalan. Banyak negara yang melihat ini sebagai pelanggaran hukum internasional dan juga provokasi yang bisa mengobarkan perang lebih luas lagi. Iran dengan cepat merespon. Pemerintah menyebut serangan itu sebagai tindakan agresi dan juga pelanggaran kedaulatan. Pemimpin tertinggi Iran bahkan menyatakan bahwa semua kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah kini menjadi target yang sah. Serangan ini otomatis mengubah yang awalnya konflik antara Iran dan Israel menjadi konflik global. Pasar minyak langsung terpukul, harga minyak mentah langsung melonjak tajam, dan kini dunia sedang membicarakan tentang ancaman perang dunia ketiga. Dan yang lebih mengejutkan, satelit mata-mata menunjukkan sebelum serangan itu, Iran sudah memindahkan sebagian cadangan uranium dari situs yang diserang. Itu artinya mereka udah siap dari awal. Tak butuh waktu lama bagi Iran untuk membalas. Mereka meluncurkan 27 rudal balistik ke arah Tel Aviv dan juga Haifah, dua kota besar di Israel. Meskipun sebagian berhasil dihadang oleh sistem pertahanan, tapi dampaknya tetap terasa. Kerusakan terjadi di beberapa kawasan sipil dan juga militer. Iran juga meluncurkan serangan cyber. Aset kripto milik Israel senilai triliunan rupiah dilaporkan dibobol dan juga dialihkan. Sebuah grup hacker yang bernama Predatory Sparrow disinyalir terlibat, tapi ini belum terkonfirmasi secara resmi ya warga Storia. Tapi yang bikin dunia benar-benar waspada adalah ancaman dari Iran menutup Selat Hormuz. Selat Hormuz adalah jalur ekspor minyak yang paling vital di dunia. Selat ini jadi satu-satunya pintu keluar masuk dari Teluk Persia ke Laut Arab. Sekitar 20% pasokan minyak global melewati jalur ini setiap harinya. Jika ditutup, dunia bisa mengalami krisis energi dan harga minyak bisa melonjak ke atas 130 US dollar per barel. Parlemen Iran bahkan sudah menyetujui opsi penutupan selat ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat. Tapi mereka sendiri juga sadar bahwa langkah ini beresiko tinggi karena 80% ekspor minyak Iran melewati jalur ini juga. Artinya ini sama aja mereka menutup napas sendiri demi membuat lawan sesak napas terlebih dahulu. Negara-negara seperti Amerika, Prancis, dan juga Inggris langsung meningkatkan patroli militer di sekitar Teluk.
Bahkan Cina dan juga Rusia bersuara. Mereka menyatakan bahwa krisis ini jangan sampai menyentuh jalur perdagangan global. Sementara di luar negeri Amerika sibuk berperang, tapi di dalam negeri sendiri situasi makin memanas. Warga di berbagai kota besar seperti Los Angeles, New York, dan juga Chicago turun ke jalan. Mereka menggelar aksi unjuk rasa mengecam keputusan Donald Trump untuk menyerang Iran tanpa persetujuan Kongres. Beberapa pengunjuk rasa bahkan membawa poster yang bertuliskan "This is not our war". Ini menunjukkan bahwa warga sipil tidak mau terlibat dalam konflik yang dipicu kepentingan geopolitik elit. Bahkan tagar seperti "No More Wars" itu trending topik di sosial media. Selain itu, anggota Kongres dari oposisi mulai menggulirkan wacana pemaksulan. Mereka menyatakan bahwa Presiden telah melanggar World Power Act, yaitu sebuah undang-undang yang mengharuskan Presiden mendapatkan izin legislatif sebelum melakukan serangan militer besar ke negara lain. Beberapa tokoh militer bahkan buka suara. Mereka turun ke media, menyuarakan keresahan mereka. Intinya mereka nggak sukalah dengan keputusannya Donald Trump. Isu ini juga memecah belah masyarakat. Sebagian ada yang setuju karena menganggap Iran menjadi ancaman yang nyata, tapi sebagian lagi ada yang menolak karena khawatir ini akan menciptakan perang yang lebih besar atau perang tanpa henti. Warga Storia, ketika Amerika Serikat memutuskan untuk ikut campur, bukan cuma musuhnya yang harus bersiap, tapi juga rakyatnya sendiri. Kisah ini belum selesai. Ancaman rudal, krisis energi, dan juga ketegangan yang terjadi di Amerika itu hanyalah awal dari babak baru konflik di Timur Tengah. Yang jadi pertanyaannya sekarang, siapa yang benar-benar siap menghadapi perang besar ini? Dan siapa yang diam-diam justru menginginkan perang ini terjadi? So, buat kalian yang ingin menambahkan informasi yang terupdate tentang perang ini, boleh ditulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video aku kali ini, dan terima kasih untuk warga Story yang udah menonton. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel YouTube aku, serta share ke teman-teman kalian agar warga Story semakin besar. Dan juga aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Bye-bye.